Oke, balik lagi ke channel gua di Lutfi Stories. Saat ini gua akan sharing, salah satu siklus di perusahaan ya. Pasti, yang namanya business owner, direksi, maupun tim yang ada di perusahaan itu inginnya perusahaan itu growth ya atau sustain gitu, berkembang dan bertumbuh. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau perusahaan itu juga bisa yang melalui namanya fase, decline ya atau bahkan sampai, bangkrut gitu. Eee, Simpelnya sih, bangkrut itu adalah perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam waktu, tertentu gitu ya. Nah jadi di sini gue akan share terkait, alt formula Z-score untuk mengetahui salah satu kinerja kesehatan perusahaan ya. Meskipun yang kita ketahui juga ada rasio-rasio di keuangan ya, mulai dari leverage, profitability, solvency dan lain-lain kayak gitu. Dan ini adalah gabungan dari juga rasio-rasio itu. Nah, simpelnya Z-score itu dikembangkan oleh suatu researcher gitu ya dari Polandia beserta rekannya Altman dan partner gitu mungkin ya. Nah, sebenarnya di sini ada 2 pendekatan. Pertama itu Altman Z-score untuk perusahaan publik ya. Maksudnya yang, TBK atau yang terbuka. Nah, di sini dia nurunin si persamaannya itu Z sama dengan 1,2x1 tambah 1,4x2 tambah 3,3x3 tambah 0,6x4 plus 1,0x5. Di mana X1 itu merepresentasikan likuiditas ya. Jadi ini ada working capital dibagi total aset, di mana working capital itu adalah aset lancar dikurangi, kewajiban jangka pendek. Kemudian yang X2 adalah akumulasi laba. Di sini ada retained earning atau laba ditahan dibagi, total aset. Kemudian di sini ada X3 profitabilitas, di sini ada EBIT. EBIT itu jadi earning before interest and tax, berarti pendapatan sebelum bunga dan juga pajak ya dibagi total aset. Kemudian ada X4, ini leverage ya. Ini ada, value of equity. Simpelnya berarti untuk menentukan nilai ini ya book value of equity itu adalah total aset dikurangi total liabilitas atau total kewajiban. Nah ini dibagi ya gitu ya. Kemudian yang terakhir ada X5 yaitu, efisiensi di mana, nilai itu adalah penjualan atau sales dibagi total aset. Jadi ini formulanya. Kemudian ada Altman Z-Accent Score untuk perusahaan non publik. Ya ini bisa perusahaan swasta, BUMN, BUMD gitu ya. Tentunya, institusi yang mencari profit dalam menjalankan operasionalnya atau aktivitasnya. Nah, di sini ada Z-Accent, sebenarnya sama aja ya, X1 sampai X5 cuman konstantanya yang berubah. Di sini kalau diperhatikan lebih kecil ya, kalau yang di perusahaan publik itu X1-nya 0,717, kalau publik 1,2 kayak gitu. Nah, di sini juga sama ya. Cuman yang ngebedain mungkin, yang bisa kita, ukur tentunya perusahaan publik karena dia selalu, eee, menerbitkan laporannya secara periodik seperti itu. Nah, dari situ kita bisa menentukan ya, apakah perusahaan itu sehat atau enggak. Yang pertama untuk perusahaan publik dulu, di sini yang paling, kecil gitu ya, let's say ternyata nilainya itu si Z-score-nya tuh di bawah 1,81 berarti resiko bangkrutnya tuh tinggi apabila
di antara 1,81 sampai 2,99 itu gray area, berarti harus ada treatment dan perlu waspada. Selanjutnya kalau Z-nya lebih dari 2,99 berarti 3 gitu ya. Perusahaan itu sehat gitu, resiko bangkrutnya sangat kecil. Nah, kemudian ini untuk perusahaan yang non publik, bisa dilihat Z aksennya itu kalau kurang dari 1,23 baru disebut resiko bangkrutnya tinggi ya. Kalau ini kan 1,81, kemudian kalau nilainya di antara 1,23 sampai 2,9 itu waspada. Nah, disebut sehat kalau Z aksennya melebihi 2,9. Seperti itu. Oke, terima kasih. Apakah sudah selesai? Tentu tidak ya, kita akan coba bikin simulasi di spreadsheet seperti itu. Nah, di sini gua udah bikin simulasi gitu ya untuk perhitungan yang perusahaan publik dan juga yang non publik gitu. Di sini sudah ada angka-angkanya dari aset lancar, kewajiban jangka pendek, total aset dan lain-lainnya. Nah, ini gua udah coba tadi ya mereplikasi si formulanya untuk perusahaan publik. Oke, kita lanjut aja. 1,2 dikali X1 itu, oke, sorry. Kayaknya kita harus biar lebih mudah ya kita identifikasi X1 sampai X5-nya dulu. X1 tuh working capital dibagi total aset. Jadi working capital itu adalah aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek dibagi total asetnya 2M. Oke. Kemudian X2-nya laba ditahan 300 juta dibagi total aset. Selanjutnya ada EBIT dibagi total aset. Kemudian ada market value of equity-nya 1M dibagi total liabilitas. Tuh di 800 juta ya. Kemudian ada X5-nya sales dibagi total aset. Oke, kita udah dapat X1 sampai X5-nya. Lalu kita masukkan ke formula Z-score yang publik. Sorry, ini kali X1 kemudian 1,4 kali X2. Kemudian 3,3 kali X3. Kemudian 0,6 kali X4. Dan yang terakhir 1,0 kali X5. Oke, nilainya adalah 2,9225. Nah, kalau kita cek di yang perusahaan publik ya. Oke, kita coba perkecil komanya. Oh, ternyata dia ada di gray area. Yang mana mungkin harus ada treatment ya. Sebetulnya mendekati ke nilai 2,99 seperti itu. Oke, lanjut kita akan ke perusahaan publik. Kita akan tentukan juga ya tadi X1 sampai X5-nya. Ini aset lancar kurangi kewajiban jangka pendek bagi total aset.
kemudian laba ditahan bagi total aset, EBIT bagi total aset. Ini equity-nya di total liabilities, kemudian sales bagi total aset. Oke, kita langsung masuk ke formulanya juga. Ini 0,717 kali X1 0,847 kali X2 3,107 X3 0,420 kali X4 dan yang terakhir 0,998 kali X5. Wah, kita akan cek. Oke, nilainya sama ya di gray area gitu. Oke, ada di gray area. Nah, tentu let's say ini adalah tahun berjalan ya. Gimana sih supaya kita semakin sehat gitu si perusahaannya. Nah, mungkin ada angka-angka yang harus kita menjadi objektif atau target gitu ya. Mungkin yang paling mudah dari sales ya. Kita akan coba ini dinaikkan 30%-nya. Kemudian laba ditahannya juga dikalikan 1,20% gitu ya. Oke, kita akan coba cek. Berarti oke, sales kita pakai sel yang D. Kemudian tadi yang ada laba ditahannya X2 menjadi D7. Oke. Wow, nilainya naiknya cukup signifikan ya, tadi di 2,9, sekarang dia di 3,34. Nah, tentu ketika satu nilai berubah sebetulnya implikasinya ke yang lain juga ya, karena kalau kita ganti si salesnya pasti ada biaya-biaya juga di situ. Pasti ada biaya-biaya juga di situ yang naik gitu ya. Dan juga mungkin EBIT-nya berubah, apakah mungkin lebih besar atau lebih rendah, itu tergantung gitu. Hanya saja kita jadi bisa untuk mengatur gitu ya, atau men-setting ulang si formula Altman Z-score ini. Oke, mungkin segitu aja sharing gua kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.